Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi pertemuan 3 tentang cara mengoperasikan Microsoft Excel 2016. Akan menjelaskan mengenai mengoperasikan Excel 2016. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat dokumen baru dengan langkah kerja pertama buka program Excel 2016. Yang kedua klik tab file lalu pilih new. Yang ketiga double klik pada blank workbook. Selanjutnya menyimpan dokumen. Langkah kerja yang harus dilakukan adalah pertama klik tab file lalu pilih save atau save as. Yang kedua pilih direktori mana yang akan digunakan. Yang ketiga klik save. Selanjutnya membuka file yang telah tersimpan. Hal yang harus dilakukan adalah klik tab file lalu pilih open. Yang kedua pilih direktori tempat kita menyimpan file. Yang ketiga pilih file yang ingin dibuka lalu klik open. Selanjutnya adalah menutup file dokumen. Yang harus dilakukan adalah kita klik tab file lalu pilih close. Yang kelima menghilangkan grid lines. Grid line adalah garis bantu antar baris dan kolom yang akan memandu kita dalam membuat dan mengedit data dalam sel secara cepat. Hal yang harus dilakukan adalah pilih menu bars view. Yang kedua pilih grid lines, kemudian uncheck untuk menghilangkan tanda centang. Selanjutnya mengatur format data dan sel. A. Memformat worksheet. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, sebuah laporan tidak hanya memperhatikan isi tabel, tetapi juga harus memperhatikan layout dan formatnya, sehingga akan mudah untuk dibaca dan menarik. Yang B. Menambah border pada tabel. Border adalah garis berbentuk vertikal, horizontal, atau berupa bingkai di sekeliling sel atau range. Berikut kita akan membuat border seperti tampilan berikut ini. Yang pertama, pilih sel A1, kemudian ketik seperti berikut. Yang kedua, blok range A1 sampai B9, lalu pilih menu Home, Border, dan ke All Border. Yang ketiga, maka hasilnya seperti berikut. C. Menambah shading pada tabel. Yang pertama, setelah selesai memberi border, selanjutnya memblok sel A1 sampai B1. Yang kedua, pilih menu Home, lanjut ke Fill Color, maka hasilnya seperti ini. D. Mengatur ukuran dan posisi teks dalam sel atau range. Yang pertama, mengatur ukuran teks. Blok sel A1 sampai B9, lalu pilih menu Home, Font Size, pilih ukuran, maka hasilnya seperti berikut. 2. Mengatur posisi teks. Pertama, blok sel A2 sampai B9, lalu pilih menu Home, Align Left, atau untuk rata kiri, maka hasilnya seperti berikut. Selanjutnya memformat angka. A. Memformat nilai dengan mata uang. Buatlah tabel berikut, kemudian blok atau sorot sel C3 sampai C9. Lalu klik kanan pada mouse, lalu pilih format sel, accounting. Maka hasilnya seperti berikut. Kemudian memformat angka sebagai teks. Pertama-tama buatlah tabel berikut. Kemudian blok atau sorot sel C5 sampai C7. Kemudian klik kanan pada mouse, lalu pilih format sel, teks, oke. Maka hasilnya seperti berikut. Selanjutnya, menggunakan merge dan center. Merge dan center digunakan untuk menggabungkan sel dan langsung mengatur posisi data di tengah dalam sel yang telah digunakan atau digabungkan. Langkah untuk menggunakan fitur ini adalah sebagai berikut. A. Blok atau sorot sel yang akan digabungkan, misal C2 sampai D2. Kemudian pilih menu Home, Merge and Center, oke. Maka hasilnya seperti berikut. 6. Menggunakan rumus dan fungsi. Sebelum menggunakan rumus dan fungsi perhitungan, sebaiknya perlu dikenal terlebih dahulu beberapa operator-operator hitung dalam Excel 2016 seperti berikut. Yang pertama yaitu simbol tambah atau plus, yaitu berfungsi untuk menghitung penjumlahan.
Yang kedua yaitu simbol kurang atau min, yaitu berfungsi untuk menghitung pengurangan. Kemudian yang ketiga yaitu simbol bintang, yaitu berfungsi untuk menghitung perkalian. Kemudian yang keempat yaitu simbol garis miring, yaitu berfungsi untuk menghitung pembagian. Kemudian yang kelima yaitu simbol persen, yaitu untuk menghitung persentase. Kemudian yang terakhir yaitu simbol pangkat, yaitu untuk menghitung pangkat. A. Fungsi sum. Selain menghitung menggunakan rumus Excel 2016 juga menyediakan fungsi-fungsi perhitungan yang mampu menghitung lebih cepat dan mudah digunakan. Contohnya adalah fungsi sum. Fungsi sum sendiri digunakan untuk menghitung penjumlahan data secara cepat. Langkah kerja. Yang pertama, buatlah tabel berikut. Kemudian yang kedua yaitu pada sel D3 ketiklah rumus sama dengan B3 kali C3. Kemudian enter. Langkah yang ketiga yaitu copy rumus yang terdapat di sel D3 dengan menggunakan Ctrl+C pada keyboard seperti berikut. Kemudian langkah yang keempat yaitu masih dalam mengcopy, sorot sel D3 sampai D9, lalu paste dengan menekan Ctrl+V. Setelah itu, pilih sel D10 dan ketikkan rumus sama dengan sum kurung buka D3 sampai D9 kurung tutup. Maka hasilnya akan terlihat seperti berikut. Fungsi statistik standar pada Microsoft Excel 2016. Fungsi statistik terdiri dari beberapa fungsi perhitungan seperti menghitung banyaknya data, yaitu count, nilai rata-rata average, nilai tertinggi max, nilai terendah min, dan nilai terbanyak mode. Selanjutnya, kami akan mengerjakan contoh soal dengan menggunakan rumus fungsi statistik. Yang pertama, buatlah tabel seperti soal di atas. Kedua, mengisi nilai akhir. Caranya, pilih sel G5, kemudian ketik rumus sama dengan sum buka kurung C5 sampai F5, kemudian enter. Maka hasilnya seperti berikut. Kemudian, copy rumus di sel G5 dan blok sel G5 sampai G12, kemudian enter. Maka hasilnya seperti berikut. Ketiga, mengisi total nilai. Pilih sel C13, kemudian ketik rumus sama dengan sum buka kurung C5 sampai C12, kemudian enter. Maka hasilnya seperti berikut. Selanjutnya, copy rumus dari sel C13, lalu blok sel C13 sampai G13, kemudian enter. Maka hasilnya seperti berikut. Mengisi kolom rata-rata pada tabel nilai berikut. Yang harus dilakukan pertama adalah klik sel C15. Setelah itu masukkan rumus seperti berikut. Sama dengan average, buka kurung, lalu blok sel C6 sampai dengan sel C13, lalu tutup kurung. Setelah itu enter, maka akan keluar hasil seperti berikut. Nah, pada kolom seterusnya, hal yang harus kita lakukan adalah kita hanya perlu mengcopy rumus yang ada pada sel C15. Setelah itu kita blok dari sel C15 sampai dengan sel G15, lalu enter. Selanjutnya pada kolom nilai tertinggi yang harus kita lakukan adalah
Pilih sel C16. Setelah itu kita ketik rumus seperti berikut. Sama dengan max, buka kurung, lalu blok sel C6 sampai dengan sel C13. Tutup kurung, lalu enter, maka akan keluar hasil seperti berikut. Pada kolom seterusnya kita hanya perlu mengcopy rumus yang ada pada sel C16, lalu kita blok sel C16 sampai dengan sel G16, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya mengisi nilai terendah. Pilih sel C16, ketik rumus min C5 sampai C12, lalu klik enter. Dan copy rumus dari sel C16, lalu blok sel C16 sampai G16, lalu ketik enter. Yang ketujuh, mengisi nilai terbanyak. Pilih sel C17, ketik rumus mode C5 sampai C12, lalu klik enter. Dan copy rumus dari sel C17, lalu blok sel C17 sampai G17, lalu klik enter. Selanjutnya mengisi jumlah mahasiswa. Ikuti langkah berikut. Pilih sel C18, ketik rumus sama dengan count, buka kurung C5 titik 2 C12, tutup kurung, enter. Maka hasilnya seperti berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami jelaskan menambah wawasan bagi yang menonton. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.